semuanya. Shalom. Kita bertemu kembali malam hari ini ya dalam Mega Blessing Ministry Pondok Daud dari Yogo Wongso 144 Menara Doa Kota Solo. Di tempat Ibu Rosi. Dan puji Tuhan hari ini luar biasa sekali. Ada ibadah di rumah Bu Rosi dari gereja Pemulihan yang dipimpin oleh Ibu Gembala Ratna. Ibu Gembala Bu Ratna, Pak Gembala Pak Yosafat. Yes, dan itu luar biasa sekali. Tadi mereka beribadah di sini dan itu suatu hal yang luar biasa. Pokoknya asik ya. Dan malam hari ini kita Masaknya sampai habis. Saya bagian masak. Puji Tuhan habis luar biasa, ya kan, senang sekali. Terus malam hari ini kita akan dengar dari Pak Jonathan sendiri secara pribadi. Dia akan bersaksi dengan apa yang terjadi dengan dirinya kemarin dan apa yang dia bisa dapat hikmat dari kejadian ini. Dan mari Pak Jo persiapkan kesaksiannya ya. Dan sebelum Pak Jo akan bersaksi malam hari ini, saya berterima kasih sekali lagi dengan teman-teman semuanya yang terus berdoa dan mendukung kami Mega Blessing semuanya, dimanapun kalian semua berada, selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, Tuhan itu juga akan lakukan sekarang juga, dan tidak ada penundaan. Dan kita bersyukur dengan hal itu, karena hidup kita otomatis tidak pernah stagnan. Kita harusnya tidak mengalami kejenuhan maupun kelelahan, tapi kita tetap ada dalam survive-nya Tuhan, sukacitanya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Setiap hari Tuhan berbahagia hidup kita menjadi luar biasa. Puji Tuhan, dan puji Tuhan. Kadang-kadang saya juga berpikir, saya kan senang masak, dan biasanya itu membiayai pelayanan kami dari nol dalam Mega Blessing itu dari hasil kami memasak, terima pesanan, memasak, ngejob make up ya. Tapi hari-hari ini kami sekarang banyak ada di luar kota, di kota-kota berpindah-pindah. Itu sedikit membuat kami bingung karena kami jadi tidak bisa menerima pesanan-pesanan ya kalau pas nggak pulang gitu ya. Dan kami juga sempat bingung, ini piye yang mendanai pelayanan kami. Itu tak pikir-pikir malah saya mumet, tak pikir-pikir malah saya jadi bingung sendiri. Lama-lama tak pikir-pikir hati ini saya kok jadi mulai sedikit tawar. Tapi saya belum kecewa, cuma saya merasa kok rasanya hatinya ada yang tawar. Langsung saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya merasa bahwa hidup saya itu karena saya bekerja, itu karena saya sendiri harus berusaha, untuk saya sendiri harus banting tulang, harus kerja keras, mencari semuanya, sedangkan saya harus ada di full time. Sepertinya saya malah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memelihara saya seperti seharusnya? Itu seperti saya tuh malah jadi menyalahkan Tuhan. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, aku tuh hamba-Mu ya. Jadi kalau memang saya saat ini Tuhan belum izinkan untuk bekerja lagi, saya percaya Tuhan bisa pelihara saya dengan caranya yang ajaib. Entah bagaimana saya tidak tahu. Ya. Dan luar biasa sekali, terima kasih buat salah satu donatur yang sudah mengirimkan sofa baru komplit dengan mejanya ke Magelang. Saya juga kaget sekali dan saya bingung dan saya merasa wow sekali ya. Jadi ini ada ceritanya. Saya nyisihin uang buat beli sofa. Uang kalau saya terima ngejob, saya sisihin. Uang susuk-susuk tak sisihin gitu ya. Sudah terima 400.000. Saya iman mau tak buat beli sofa. Saya tanya sofa harganya berapa? Paling murah 3,5 juta.
Terus, waduh, lah kalau saya pengen yang ini berapa? 7 juta. Waduh, lihat di pameran sama Bu Rosi 9 juta. Waduh, lah ini 400.000 kapan sampainya ini ya gitu. Terus suatu hari Tuhan bilang, ambil tuh uang 400.000, gunakan untuk sembako. Kamu harus bagi sembako. Saya bilang, enggak mau Tuhan, wong saya cuma punya 400, tak tabung supaya bisa beli sofa. Dengan langkah iman saya percaya saya bisa beli sofa dengan menyisihkan uang. Saya mau, Tuhan diem. Akhirnya sembako jalan. Berapa periode lagi Tuhan bilang, ambil tuh uangmu. Sudah jadi 700.000. Dari 1.000-1.000-an, 5.000 tak kumpul-kumpulin. Nah, saya sama Pak Jo, Tuhan baru 700, jangan diambil lagi buat sembako. Pokoknya saya gak mau. Ini pokoknya uang sofa, bukan uang sembako. Terus Tuhan bilang, beli ini buat sembako. Plastiknya isinya ini. Tuhan pokoknya 700.000 gak boleh diganggu-gugat. Terserah Tuhan datangkan dana itu dari mana saya tidak tahu. Pokoknya 700.000 gak boleh diganggu-gugat. Terus saya amin doanya gitu. Terus saya aktivitas. Tiba-tiba anak saya turun dari ruang doa. Mami, uang 700.000-nya disuruh Tuhan suruh ngambil masukkan sembako. Saya kaget. Kok bisa? Ya Tuhan bilang gitu udah 2 kali. Masa kamu sepeka itu? Saya bilang gitu. Iya Tuhan bilang gitu. Gak mau. Ini buat beli sofa, saya bilang gitu. Anak saya tuh bisa ngomong gini loh. Kalau Tuhan mau ngadakan sofa buat mami di rumah di Miracle Blessing Magelang, mau ngadakan sofa, gak usah suruh mami nabung, harus juga ada sofa. Aku diem. Diem itu, aku masih diem. Serius gak nih ngomong anak ini kok ngomong tiba-tiba begitu. Nah terus, biasa harapi Tuhan tau, nek Tuhan belum mau sofa sekarang, uangnya mau buat yang lain, ya ikut aja tau. Kenapa mami menghalangi pekerjaan Tuhan? Saya diem baik. Terus yang ketiga dia bilang lagi, nih Tuhan ngomong lagi, sejak kapan mami tidak taat? Waduh, kalau sudah begitu saya sudah bingung jawab. Ambil uangnya, Tuhan mau apa, kerjakan. Kalau memang sudah waktunya sofa itu sampai ke sini untuk pekerjaan Tuhan, untuk konseling dan sebagainya, Tuhan akan datangkan itu sendiri. Tidak perlu mami menabung. Yos, Tuhan ampuni saya. Saya ambil uang itu, saya jadikan satu dengan yang sudah pada menabur, dibelikan seperti yang Tuhan mau. Kurang sedikit, saya Tuhan mengangkat dengan ucapan syukur saja apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Dan pada hari-harinya Tuhan cukupkan semuanya. 2 minggu setelah itu, 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu yang lalu berarti ya, tiba-tiba ada orang telepon, Bu, ibu butuh sofa ya? Saya kaget. Oh iya, saya mau taruh di ruang konseling. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah itu bisa konseling, bisa di ruangan tersendiri, tidak harus di ruang doa. Karena ruang doa kan juga buat siaran, tempatnya nggak besar. Saya nggak harus nyari tempat itu buat konseling di luar gitu. Oh ya, udah ya Bu, udah saya belikan. Patuk saya. Sama saya kembar. Aduh Bu, maaf Bu, merepotkan sekali. Ibu kok tahu saya butuh sofa dari mana? Tuhan yang suruh saya beli sofa buat Ibu. Tadinya saya tuh mau beli Ibu sofa lama saya. Jadi dia mau ngasih lungsuran gitu loh. Padahal saya dulu pernah ngomong sama Bu Rosi loh, Bu beli sofa baru aja Bu, yang bagus. Itu sofanya yang kayu itu buat saya aja gitu kan. Bu Rosi ngomong, wah murah yo.
Orangnya bilang ini, masalahnya itu Tuhan bilangnya suruh beli, bukan beri. Tuhan nyuruh beli itu berarti baru untuk ibu. Kalau saya memberi ibu, saya kasih lungsuran saya, masih bagus banget. Coba ibu tanya sama Tuhan, lungsurannya dari saya itu kalau ibu mau boleh kok dibawa, silakan. Ibu berdoa saja, tapi saya sudah taat dengan Tuhan. Saya suruh beli buat ibu, ya saya sudah beli. Kita kembar sak warna-warnanya. Saya ibu aja, tinggal ngambil aja di tokonya. Punya saya ambil minggu depan buat ngisi rumah. Ya ibu ngambil aja, tinggal diambil aja. Nah selama 1 minggu itu saya kan tidak bisa ngurusin ngambil ya, papa saya sakit dan sebagainya. Selama 2 minggu kemarin tiba-tiba ditelepon dari rumah, dari Magelang nih, Ci, pesan sofa katanya. Oh raya aku bilang gitu, difotoin jeblek. Hah? Ini ada orang kirim sofa buat Bu Nini, Miracle Blessing. Katanya buat ruang konseling. Mandek loh aku. Wah, serius? Iya Ci, ini ada mejanya. Cuk, tambah meneh. Waduh, saya deg-degan banget. Iya, ini sudah sampai di sini. Saya nangis. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan bilang ya, dia akan melakukannya sampai tuntas, sampai genap. Tuhan paling mengerti keadaan kita dengan segala hal yang ada. Untung saya tuh ya 700.000 yang tak kasih. Untung saya tuh taat loh. Untung saya tuh taat loh. Walaupun sudah diingatkan oleh anak saya beberapa kali. Sejak kapan Mami tidak taat? Itu kayaknya mulut anak saya itu tajam banget loh. Biasanya Mami taat, kenapa Mami tidak taat? Saya seperti ditapuk gitu, kayak orang mau semaput, ditapuk biar bangun gitu, gak tidur. Wah Tuhan terima kasih. Terima kasih sekali. Saya langsung bilang, Bu ini sofa sudah saya terima. Bener ini, ya Bu, ini persis dengan yang ada di rumah saya, model paling baru. Ibu satu, saya satu. Ibu sudah berdoa belum sama Tuhan, boleh nggak sofa bekas saya itu tak kirim ke tempat ibu sekalian gitu, nanti siapa tahu ada tamu di rumah. Sudah, tapi belum dijawab. Saya bilang, oh iya sudah, kalau belum dijawab saya nggak kirim, kalau boleh nanti saya kirim Bu. Mohon maaf ya Bu kalau ngerepotin. Saya nggak repot, saya hanya taat saja sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya lakukan, itu saja. Saya kayak dipermalukan lagi. Waduh, aku kira taat nih. 2 kali bilang tidak baik Tuhan toh. Aduh, tapi ya puji Tuhan. Nah, terima kasih yang sudah menabur sofa bersama dengan mejanya, komplit dengan bantal-bantalnya. Itu luar biasa sekali, sangat memberkati. Ini ketika kami besok pulang ke Magelang, saya mulai menata ruang untuk konseling. Jadi kalau ada tamu untuk konseling sudah ada kamarnya sendiri yang sudah ada AC-nya. Jadi tinggal kita kasih karpet. Saya sudah nyicil karpet untuk, kan kalau ininya keramik kan dingin ya, nah ada AC-nya hidup, nanti kayak AC sumuk. Jadi tak kasih karpet kok biar anget gitu ya, biar anget, dan ada meja kecil buat kopi atau buat teh dan sebagainya. Ya anugerah Tuhan diberkati lebih lagi ya Ibu untuk semua taburannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan percayakan padamu, dilipat gandakan segala sesuatunya. Tuhan buat berhasil semua pekerjaanmu, rumah tanggamu, semua aktivitasmu, juga pelayananmu. Ditambahkan setiap ketaatanmu kepada Tuhan dengan anugerah dan berkat yang luar biasa melimpah, memelihara hidupmu seperti yang Tuhan mau. Luar biasa sekali. Shalom Bro Fajar, selamat malam, selamat bergabung
Ada di mana nih bro malam hari ini? Masih di Jakarta atau ada di Bandung? Ya. Malam ini saya akan sampaikan bahwa ingat kan ada panti bereda yang ada di daerah mana yuk? Weleri. Hah? Daerah Kendal, antara Kendal Weleri yang minta bantuan, dan kita sudah berdoa dan kita akan membantu mereka di daerah Kendal Weleri. Itu panti bereda, panti jompo. Orangnya sekitar ada 40-an dan mereka kekurangan makan dan mereka butuh cek kesehatan. Jadi besok kita akan ke sana di bulan November nanti ya, kita akan dalam dana juga untuk besok, dan kita berdoa saja yang terbaik yang kita beri buat mereka itu seperti yang kita beri buat Tuhan, dan apa yang memang kita rela, kita tulus, kita terbeban untuk menabur, Tuhan akan mampukan dan Tuhan akan memberkati kalian lebih luar biasa lagi. Dan kita juga percaya bahwa anugerahnya selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita mulai melangkah dengan iman untuk menabur, itu mengubah mindset, mengubah iman, dan mengubah hati kita. Kita lepas dari kutuk kemiskinan, kita lepas dari kutuk perbudakan, tapi kita mulai melangkah menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan dan menjadi berkat dan terang dimanapun berada. Kita melangkah keluar dari kutuk, berpindah kepada berkat, dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Apa yang kita tabur, Tuhan memberi pertumbuhan. Apa yang kita tabur, Tuhan sendiri yang memproses kita. Di setiap taburan itu berbuah lebat dan tetap, dan kita pun wajib menuai buah-buah itu. Dan Tuhan izinkan yang terbaik yang dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Oke? Luar biasa. Mari Pak Jo, silakan. Kemana? Ya, saya ingin kasih kesaksian. Oh ya, monggo. Bu Rosi dulu. Kemarin waktu berdoa dan yang lebih banyak bisa Tuhan kasih kami penglihatan untuk ini, di mana rumah ini dari permulaan saya beli sampai sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengurapi untuk rumah ini. Tetapi untuk masalah menyangkut masalah rumah ini, dulu saya beli ada puranya model seperti Prambanan. Itu baru Tuhan nyatakan kemarin lewat ini. Ada itu sudah lama sekali, 25 tahun yang lalu. Jadi ini waktunya Tuhan untuk memulihkan, untuk pemulihan ekonomi. Tuhan nyatakan, Tuhan berkati, Tuhan ubah rumah ini untuk dibalik, untuk diberkati. Sebab itu kami mengucap syukur. Tuhan itu dahsyat. Tuhan ingin hal-hal yang kurang berkenan harus juga ditahirkan, dikuduskan. Baik rumah, baik pribadi saya Ibu Rosi, Tuhan juga yang apapun ada ikatannya, Tuhan juga lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan secara mendetail, yang Tuhan lakukan lewat hambanya yaitu Cini. Sebab itu kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus.
sangat baik. Amin. Luar biasa. Amin. Amin. Yes. Kita berdoa kemarin dan Tuhan membukakan sesuatu tentang rumah ini. Saya juga nggak tahu, tapi ketika selesai kita doakan, saya bertanya dan ternyata itu memang ada sejarahnya. Dan ada satu sisi memang dulu pernah ada yang pura di situ yang sulit untuk pura yang bentuknya kayak candi gitu loh, di situ itu nggak bisa dirobohin karena ada hamba Tuhan yang berdoa kayaknya itu bisa dirobohkan. Dan ini mungkin waktunya untuk semua harus dibereskan karena tidak boleh ada satupun celah, satupun hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, sekalipun itu di rumah kita, apa yang kita bawa atau apa yang melekat pada kita, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak izinkan sebenarnya hal itu. Ya memang Tuhan seperti itu. Tuhan tidak bisa berkompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak bisa berkompromi dengan sesuatu yang tidak kudus. Ya. Jadi sekali lagi kita dibukakan oleh Tuhan akan kebenaran ini. Dan kita akan mengkuduskan mengairkan rumah ini besok pagi. Lumayan di satu sisi yang Tuhan tunjukkan tempatnya itu persis. Dan dukungan doanya ya teman-teman supaya kami bisa melakukan keputusan rumah ini, membereskan semuanya, membalikkan tanah dan semuanya itu bersama dengan para malaikat Tuhan sukses, berhasil dan tidak ada serangan balik rencana celaka maupun maut. Ya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Pak Jo sudah siap untuk kesaksian? Mari. Ini Pak Jo yang punya cerita kemarin malam. Dia mau bercerita karena dia mendapat sesuatu dengan hal ini, dalam peristiwa ini. Mari Pak Jo. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam. Shalom. Kami percaya bahwa semua kejadian itu yang Tuhan izinkan pasti tidak kebetulan dan pasti ada maksud yang baik di situ, yang terbaik untuk kita. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya itu sakit. Sakit itu tidak sembuh-sembuh. Jadi sakitnya ya sakit kepala, sakit gigi, terus badannya sakit semua, pusing, dada sebelah kiri juga sakit. Dan itu saya sudah coba minum obat dan sebagainya, sudah obat apapun yang ada saya minum tapi tidak ada efeknya dan tidak ada penyakitnya tidak reda. Nah di situ saya diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa ada yang tidak beres dengan saya. Jadi ada orang yang tidak suka sama saya, itu dia bermain dengan yang namanya okultisme. Lalu dia mengirimkan santet dan sebagainya. Jadi sampai saya itu benar-benar lemah, benar-benar tidak bisa apa-apa, sampai benar-benar drop. Dan yang terakhir itu saya hampir mati karena saya sudah muntah darah, sudah penglihatannya gelap, dan intimidasi itu datang dengan banyak intimidasi. Intinya itu saya harus mati, disuruh terjun ke jurang lah, disuruh mencelakakan diri, menabrakkan diri, lompat dari gedung lantai 3. Itu intimidasi. Tapi saya percaya semua itu bukan dari Tuhan. Dan saya deklarasikan
Mazmur 91 yang dalam lindungan Allah itu, yang intinya siapa yang duduk di bawah kekuatan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan itu dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan saya percaya apa yang dideklarasikan dan firman itu hidup di dalam saya, dan saya mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman itu. Dan saat itu saat mulai semakin lemah, saya berdoa memohon kepada Tuhan pengampunan. Mungkin ada perkataan sia-sia yang mungkin saya nggak tahu, atau mungkin saya tahu yang sudah saya perkatakan mungkin menyakiti hati orang dan sebagainya. Saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya melakukan pelepasan sendiri. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata, dan saat ini terbukti saya sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan janji Tuhan itu ya dan amin, Dia melindungi anaknya dengan tangan yang kuat, dan semua ada di dalam kontrol Tuhan. Saya percaya jaminan Tuhan itu nyata. Mari hidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita, deklarasikan terus apa yang ada di firman. Amin. Amin. Jadi kemarin waktu ada kejadian, ini coba dulu. Jadi waktu kemarin Pak Jo ngalami kejadian itu, Pak Jo sempat marah sama Tuhan nggak? Atau reaksinya tahu bahwa wah aku kena serangan ini, itu reaksi awalnya yang dalam pikiran dan hati Pak Jo apa? Kalau saya tidak marah sama Tuhan, tapi saya sadar bahwa itu bukan dari Tuhan, itu memang ditujukan dengan maksud jahat kepada saya. Tapi saya tidak marah kepada Tuhan, dan saya malah berespon benar. Saya boleh mengalami apa yang ada di firman, yaitu perlindungan Tuhan dan jaminan Tuhan. Terus Pak Jo marah nggak sama orang yang mengirimkan, atau Pak Jo reaksinya bagaimana? Mengampuni atau marah atau awas yo kowe ngono atau gimana? Puji Tuhan, saya berespon untuk mengampuni orang tersebut walaupun saya tahu itu siapa. Tapi saya meneladani Tuhan bagaimana Dia mengampuni Yudas yang sudah menyerahkan Dia untuk disalib, menjualnya. Tetapi itu pada akhirnya menjadi penebusan untuk manusia. Tuhan Yesus boleh mati di atas kayu salib dan menjadi bagaimana contoh teladan itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa membalasnya. Berarti dari kejadian itu justru yang menginspirasi adalah Yudas. Tuhan Yesus, Iya, Tuhan Yesus. Yudas. Tetapi dilihat di sini yang menginspirasi berarti tentang Yudas terhadap Tuhan Yesus Ya, itu ya. betul. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah mengampuni Pak Jo. Sudah lepas pengampunan. Sudah nggak balas toh? Sudah. Terus setelah pengampunan apa ya? Setelah pengampunan saya melakukan pentahiran. Terus setelah mengampuni, melakukan pentahiran, lalu ada orang yang mengirim pakaian yang menurut saya cukup mahal. jadi begini ya. Itu intinya. Maksudnya begini,
Saya juga heran, Pak Jo itu dikerjain sampai seperti itu dan dia tahu siapa, tapi dia tidak membalas. Tapi dia berdoa begini, waktu dia berdoa saya di sampingnya, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyelamatkan saya, sudah melepaskan saya dari semua kejahatan dan maut ini. Tuhan, aku sudah mengampuni orang itu. Apa yang dilakukan terhadap hidupku, aku sudah mengampuninya. Dan aku menyerahkan orang ini padamu Tuhan. Sekarang jadi bagian Tuhan untuk mendidik dia, karena dia orang yang tahu kebenaran. Tapi dia melakukan hal yang tidak benar. Dia bertanggung jawab di hadapanmu. Dan saya sudah tidak ada urusan dengan orang ini. Jadi aku menyerahkan dia kepadamu, selanjutnya Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Saya sedikit madep di sini. Ini baru pertama kali Pak Jo seperti itu. Biasanya dia masih gemes-gemes gitu ya. Tapi setelah dia bilang begitu, dan sembuh total. Nah, kuasa pengampunan itu menarik kuasa Tuhan mendatangkan berkat atas hidupmu. Apa yang hilang dari hidupmu, apa yang kurang dari hidupmu, apa yang tidak mungkin bagi hidupmu, Tuhan akan berikan padamu sesuai dengan apa yang seharusnya kau terima dari Tuhan. Makanya Pak Jo akhirnya tiba-tiba menerima kabar bahwa dia dapat kiriman baju jersey yang ori dan sekitar harga jutaan ya, itu free buat dia. Dan dia kaget sekali. Dia bilang, serius ini, sudah sampai di Magelang. Sekali lagi sudah dikabari ada paket buat Jonathan dari PT ini sudah diterima. Jadi besok dia tinggal makainya dan foto saja. Semoga endorse-nya berhasil ya, di endorse-nya untuk pakai mereka ya. Puji Tuhan ya, haleluya. Jadi sekarang tetap lebih setia lagi, Amin. lebih taat lagi. Yes. Dan kita sekarang tahu cuma Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Cuma Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita. Amin. Cuma Tuhan Yesus yang tidak basa-basi, tapi pasti menyelamatkan kita. Amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan malam hari ini dengan ucapan syukur. Aduh, jago gitu. Mari Bu Rosi. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus. Oh ya, terima kasih buat Pak Hono, juga Bu Erni yang selalu ketika saya minta dukungan doa, mereka langsung bantu doa. Mereka mengiring kita. Sampai tadi siang masih ditanya, gimana keadaannya? Semua oke? Semua baik? Sudah dicek semua? Yuna sudah sembuh total? Tidak ada yang kumat? Gak ada, puji Tuhan. Jadi waktu saya minta dukungan doa, dia langsung kasih tahu, sekarang ambil minyak urapan, habis pentahiran kamu ngambil minyak urapan yang ada darah Yesusnya ya. Terus itu taruh di tekukmu sama di pusermu. Kemudian kamu berdoa begini. Kita bantu doa dari sini, kita support. Terima kasih sekali, luar biasa sekali. Terima kasih buat keluarga Pak Musahono, Bu Erni, semuanya. Terima kasih ya. Juga Bu Rosi merawat kami dengan luar biasa. Dia menyediakan apa yang bisa dia lakukan buat kami. Terima kasih Bu Rosi, juga teman-teman semuanya yang berdoa buat kami, mendukung doa buat kami. Bu Indang, terima kasih. Teman-teman, terima kasih semuanya. Anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Ketika kau mulai berbelas kasih dan kau mulai berbagi hidup dengan setiap orang yang ada yang kau kasihi, maka Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi hal yang ajaib, yang dahsyat dalam hidupmu. Nikmati bersama dengan Tuhan untuk segala sesuatunya. Amin. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami angkat tubuh dan darah Yesus malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Yesus ini yang menguduskan, mentahirkan kami, menyucikan kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami Tuhan, dan menyatukan kami dengan Tuhan Yesus, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami.
Darah-Mu mengalir atas setiap kami, darah-Mu mentahirkan setiap kami, setiap saat, setiap waktu. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan di segala aspek kehidupan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, dan tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Tuntun kami terus Tuhan, berproses, berkemenangan bersama dengan Engkau, melewati step by step bersama dengan Engkau. Dalam didikan-Mu Tuhan, dengan tongkat-Mu Tuhan, kami menjadi lebih lagi menjadi seperti Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini yang menyucikan, menguduskan dan mentahirkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi seperti yang Kau mau, apa yang kami bawa dalam doa-doa kami kepadamu, apa yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan jadi nyata, dan semua hormat pujian sekali lagi hanya bagi nama-Mu. Apa yang kami bawa, kami persembahkan malam hari ini dalam pujian penyembahan kami. Tuhan disenangkan, dan kami mau memberkati Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri
partner dalam hidup kami, pasangan hidup kami Tuhan, yang saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Semua ini berasal dari segala ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena hukuman, tapi karena Kau bersabda, sehingga kami bisa menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dengan apa yang terjadi atas hidup kami Tuhan, mampukan kami, layakkan kami, tolong kami untuk bisa melakukan bagian kami dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pedang-Mu menjagai kami, malaikat Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus berbicara. Mari Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus berbicara. Apa yang Kau mau. Kira pasata kaya nama sila kaya nama syaka kira bosya nama yase maka syaka nama yanase. Oh, haleluya. Sabakala nasi. Kira masyaka ya nama syaka. Sabakala ya nama syaka. Amin Tuhan, terima kasih. Berbicara Tuhan, apa yang Kau mau. Bicaralah Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan dalam firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman malam hari ini dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judul perikop firman malam hari ini adalah orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang yang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memerintahkan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga yang duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub
lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Perikop ini Tuhan menekankan di ayat 8 ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya dan bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan Allah, katanya, yang kini belum pernah terjadi. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini hal pertama yang kita lihat dari ayat pertama, dari ayat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pada ayat keempat. Bagaimana 4 orang yang sungguh-sungguh tulus memberi pertolongan kepada orang lumpuh itu sampai membawa mereka di hadapan Tuhan. Nggak bisa masuk, nggak bisa, mau macet, jalannya penuh, terobos, nggak bisa. Mereka sampai naik ke atap rumah, bongkar gentingnya, hanya untuk menurunkan teman mereka yang sakit. Nah, seperti inilah ketulusan. Seperti inilah ketulusan. Ketulusan itu butuh pengorbanan. Ketulusan itu hanya memikirkan yang terbaik dan memberi yang terbaik. Ketulusan itu tidak ditunda dan tidak dipertimbangkan. Karena ketulusan itu seperti panggilan nama Tuhan atas anak-anaknya, dan setiap anak-anak Allah mengenali suara Tuhannya. Ketulusan itu membukakan semua kemungkinan yang mustahil hanya untuk menolong, memberi, mendampingi, melindungi, menjagai, dan semua adalah acara memberi, menyerahkan, memberi. Ada sesuatu yang dikeluarkan, memberi, sesuatu yang diberikan, sesuatu yang mengurangi bagian dari hidup kita. Dan itu disebut ketulusan yang sungguh-sungguh. Yang kedua di sini, Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau saya lihat dari perikop yang ini, Tuhan bilang bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sekarang kita tahu bahwa efek dari dosa itu sendiri itu menghancurkan hidup kita, itu merusak hidup kita. Tidak ada dosa yang bisa membangun hidup kita. Tidak ada dosa yang bisa membuat kita selamat. Justru dosa itu yang menghancurkan kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya dan nyaris tidak ada pertolongan selain Tuhan yang menolong. Maka dikatakan bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oleh karena itu setiap hari datang pada Tuhan, minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, belajar dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Untuk setiap hal yang kita lakukan, kita kerjakan hanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tanya apa yang Tuhan mau kita lakukan, yang berkenan saja yang kita lakukan. Karena kalau itu di luar dari rencana dan kehendak Tuhan, kita bisa ada di dalam dosa karena ketidaktaatan. Kita ada di dalam dosa
kesengajaan karena keinginan. Dan yang ketiga, di sini Tuhan berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini yang dikatakan Tuhan adalah kata berkat. Di sini yang dikatakan Tuhan adalah kata-kata yang membangun, yang memulihkan, kata-kata yang sangat memberkati. Dan selanjutnya Tuhan juga mengatakan bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena Tuhan sudah pernah menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib untuk mengampuni hidup kita. Kita yang jadi manusia, kita akan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, sama seperti Tuhan. Dan kita pun punya kuasa untuk mengampuni. Kenapa Tuhan selalu mengatakan kata-kata bijak, kata-kata yang berkuasa membangun, kata-kata yang menyembuhkan, memulihkan, kata-kata yang memberi support dan semangat? Bukan sebaliknya. Karena Allah kita lah yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga untuk Dia hidup. Dan seperti janjinya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita ketika kita mengundangnya masuk dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itulah kenapa kita selalu hidup. Kita orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan bersama dengan Roh Tuhan. Oleh karena itu kata-kata yang kita ucapkan pun adalah kata-kata berkat, kata-kata hikmat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang bukan dosa. Ya, supaya apa? Setiap perkataan itu berkuasa untuk mengampuni, untuk memberkati, untuk menyembuhkan. Ya, dan berikutnya dikatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ketika kita melepaskan pengampunan, itu yang wajib kita kerjakan. Karena Tuhan sudah mengumumkannya sendiri bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka kita harus lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, menyakiti engkau. Ya, lepaskan pengampunan, itu yang Tuhan mau. Itu deklarasi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup oleh karena Roh Allah. Maka ketika kita melepaskan pengampunan, kita sembuh. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita dipulihkan. Ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan memulai hidup kita dengan yang baru, nol kembali. Dan Tuhan sendiri yang mengangkat kita dan mewakili kita dengan kemuliaannya. Maka kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Pengampunan satu-satunya cara untuk kita boleh bangkit kembali dan menjadi lebih daripada pemenang. 3 hal ini yang terus Tuhan tekankan dalam hidup kita. Satu, pengertian untuk orang yang lumpuh disembuhkan, dan untuk semua yang lumpuh perekonomiannya, yang lumpuh dalam kekeluargaannya, pekerjaannya. Dalam arti lumpuh adalah sudah tidak bisa stabil lagi, sulit bertahan, sudah tidak sebagaimana wajarnya. Mari kita selidiki hati kita. Masih adakah sakit hati dalam diri kita? Sudahkah kita melepaskan pengampunan dalam diri kita? Karena Tuhan akan memulihkan kita dengan semua yang ada. Orang yang pribadi yang menjadi tim setia kita adalah Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatunya Dia ada di pihak kita. Terus hidup bersamanya, terus hidup bersama Tuhan, senantiasa dalam naungan kasih-Nya. Kita dipulihkan, kita disembuhkan.
dan nyata Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman malam hari ini. Terima kasih 3 hal yang Tuhan sudah sampaikan pada malam hari ini. Nyata besar kuasa-Mu Tuhan. Setiap perkataan-Mu ya dan amin. Setiap janji-Mu ditepati dan genap. Dan kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami berjalan di dalam kehendak dan rancangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman malam hari ini dimaterikan atas hidup kami, diremakan atas hidup kami, dijalankan, dilakukan atas hidup kami. Semua hormat puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memampukan kami, mengurapi kami dengan yang baru. Anggur yang baru dicurahkan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami bawa kepadamu, menjadi hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pondok malam hari ini. Ternyata Tuhan merubah firman malam hari ini. Karena tadinya saya mau menyampaikan tentang suami istri, tapi Tuhan bicara berbeda malam hari ini. Melengkapi kesaksian Pak Jo juga sekali lagi Tuhan mengajarkan pengampunan dan arti pengampunan yang sesungguhnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Shalom.